Halo guys, halo teman-teman YouTube. Nah, sudah lama ya kakak tidak upload video. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin kakak akan lebih fokus untuk membahas soal TPS, khususnya soal SBMPTN ya. Kalau sekarang mungkin sudah berganti istilah menjadi SNBT ya. Nah, seperti yang kita ketahui, di situs Kemendikbud yaitu Framework Kemendikbud sudah merilis contoh-contoh soal yang mungkin akan keluar di tes UTBK nanti. Nah, yang akan kakak bahas pada pertemuan kali ini yaitu contoh mengenai soal penalaran matematis. Nah, di mana contoh dalam framework Kemendikbud tersebut untuk penalaran matematis itu ada bacaan ya. Kemudian dari bacaan itu nanti ada beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan bacaan tersebut. Nah, kali ini kakak akan membahas mengenai untuk bacaan yang pertama ya. Di situ nanti terdapat 4 soal. Nah, di mana di sini diinfokan bahwa dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki, 16 murid perempuan, ada rata-rata ulangan matematikanya ya, dan sebagainya. Adik-adik bisa baca sendiri. Nah, kemudian ini kan yang jadi pertanyaan ini, jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78. Yang jadi pertanyaan, rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah berapa? Nah, di sini kita dapat info dari bacaan ini ya, bahwa dalam satu kelas itu terdapat 28 orang siswa dengan rata-rata 80 nilainya ya. Nah, kemudian dari 28 orang siswa ini, di sini bisa kita ketahui ada 12 murid laki-laki dan kemudian ada 16 murid perempuan. Nah, di bagian pertanyaan dia menyebutkan rata-rata laki-lakinya itu 78. Yang ditanyakan rata-rata perempuannya berapa. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus rata-rata gabungan. Berarti nilai rata-rata gabungannya ya dikali jumlah datanya sama dengan, atau sigma ini ya, penjumlahan dari rata-rata penyusunnya nih. Nah, dari sini tinggal adik-adik kalikan saja. Berarti ini kan 80 kali 28 yang untuk total keseluruhan ya. Untuk yang laki-laki 78 kali 12. Yang ini yang perempuan berarti 16 kali X bar atau rata-rata perempuannya. Nah, dari sini didapat 81,5 untuk rata-rata perempuan. Berarti untuk jawaban yang pertama kita dapat option yang C. Nah, untuk soal yang berikutnya masih dengan bacaan yang sama ya. Ini bacaan yang masih sama. Nah, di sini dia ada 4 pernyataan. Berarti kita pilih mana sajakah di antara 4 pernyataan ini yang benar ya. Nah, dengan option pilihan yang sama ya. Ini kan option pilihan standar untuk soal UTBK ya, A1, 2, 3, B1, 3 dan seterusnya. Nah, untuk menjawab soal yang ini, dari bacaan ini kita dapat data bahwa ini kan untuk 28 siswa dia memiliki rata-rata 80. Nah, kemudian di sini kan ada 4 siswa yang remet nih. 4 siswa yang remet ya, nilainya kan 52, 56, 62, 66. Nah, kemudian rata-ratanya ini belum tahu ya. Nah, kemudian untuk 24 siswa yang tidak remet, kita juga belum tahu rata-ratanya. Nah, kita akan jawab dulu untuk option yang kedua dulu nih. Nah, untuk option yang kedua ini berarti untuk mencari rata-rata yang remet itu tinggal kita jumlahkan semua datanya terus dibagi 4 ya. Kan datanya ada 4, kita jumlahkan semua bagi 4. Berarti rata-rata untuk siswa yang remet itu 59. Sedangkan di sini 60. Berarti yang kedua pernyataannya salah ya. Nah, kemudian untuk pernyataan yang pertama sebenarnya kalau 2 salah, kita cek dulu yang pertama ya. Yang pertama ini kan dia minta nilai murid yang remedial ya. Berarti kita bisa gunakan rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungannya kan berarti 80 kali 28. Nah, yang ini untuk 4 siswa yang remet ya. Ini kan kita dapat nilai totalnya 256 ya. Atau sama aja kalau kita kalikan 4 siswa remet dikali rata-ratanya 59 ya, dapat 236. Nah, ditambah
Yang ini kan merupakan 24 siswa yang tidak remed yang ditanyakan di option yang pertama ya. Berarti tinggal kita kalikan 80/28. Ini tinggal ini kurang ini ya, dari tinggal 2004 dibagi 24 jadi 83,5. Berarti pernyataan pertama ini benar ya. Kalau pernyataan pertama benar, pasti pernyataan ketiga benar ya, karena optionnya pernyataan satu ini selalu berpasangan dengan pernyataan tiga ya. Tapi kita cek juga pernyataan tiganya. Nah, di sini ada 20. Di sini kan setelah remedial rata-rata ulangan keseluruhannya menjadi, berarti dia nanya nih, kalau nilai 4 siswa remedial ini diganti, yang tadinya kan ratanya 59, ini ada info nih, dia naik 7, berarti rata-rata jadi 66 ya. Yang 24 siswa tidak remedial kan nilainya nggak berganti ya, tetap rata-ratanya 83,5, dapat dari pernyataan yang pertama ya, tadi kita udah hitung. Nah, yang sekarang untuk rata-rata 28 siswa jadi berapa? Kita gunakan rumus lagi, rata-rata gabungan ya. Berarti kan ini 28 kali X bar, kali rata-rata gabungannya. Ini 44, 4 dikali 66 ya. 4 siswa remed dikali 66 rata-ratanya. Kemudian 24 dikali 83,5. Tinggal kalikan, ini jumlahkan, dapat 2268. Nah, berarti rata-rata gabungan yang baru untuk 28 siswa setelah siswanya diremed ya, yang 4 orang itu jadi 81. Terbukti ya, pernyataan ketiga benar. Kalau satu benar, 3 benar, 2 salah, kan tidak ada pilihan 1, 3, 4 ya. Berarti 4 pasti salah. Tapi kita tetap cek pernyataan yang keempat. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Nah, yang kita ketahui kan rata-rata untuk 4 murid remedial itu 59. 59 ini dengan rincian 52, 56, 62 sama 66 ya. Ini ada di data di soal. Kemudian dari data juga dia menyebutkan dari pernyataan ini ya. Dia kan menambah 7 poin nih. Berarti kan rata-ratanya jadi 66. Nah, tapi dia tidak menyebutkan yang 52 ini berubah jadi berapa, 56 berubah jadi berapa, 62 dan 66 tidak menyebutkan berubah jadi berapa. Berarti untuk menjawab nomor 4, kita tidak bisa menentukan jangkauan dari data nilai muridnya. Berarti yang keempat ini salah ya. Nah, untuk soal nomor 3 masih dengan bacaan yang sama. Di sini diketahui pertanyaannya, berarti di sini ada ini tipe pernyataan yang baru juga ya. Dia menanyakan benar salah benar salah benar salah. Sehingga di sini kan kita harus cek uji satu-satu mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah ya. Ini tipe pilihan jawaban yang baru juga. Nah, dari sini kita dapat info dari bacaan ini ya untuk menjawab pertanyaannya itu. Satu kelas ini kan terdiri dari 28 siswa, 16 perempuan dan 12 laki-laki. Nah, untuk pernyataan yang pertama, ini kan akan dipilih 5 orang pengurus. Yang ditanya pertama ini banyak cara memilih, sehingga pengurus ini merupakan murid perempuan semua. Nah, berarti kan di sini perempuannya ada 16 orang ya. Berarti untuk jawaban yang pertama ini kan perempuannya ada 16 orang, akan dipilih 5. Karena kan dia minta semuanya perempuan ya. Berarti dari 16 akan diambil 5. Kita pakainya kombinasi. Kenapa dipakai kombinasi? Karena dia tidak memperhatikan urutan ya. Nah, kalau misalkan dia dipilih ketua, wakil ketua, bendahara, itu baru kita pakai yang permutasi ya. Berarti dari 16 kombinasi 5. Nah, nanti kalau kalian hitung, nanti dapat 4368 ya. Tinggal 6 faktorial dibagi ini ya. Pakai rumus kombinasi saja. Nah, untuk yang option yang pernyataan yang kedua, dia pengen laki-laki semua. Berarti kalau laki-laki semua, di sini kan total laki-laki ini ada 12, akan dipilih 5. Berarti 12 kombinasi 5 didapat 792. Sedangkan di sini kan dia menyebutkan 495. Berarti yang kedua ini dia salah ya. Kalau kita urutin, yang ini benar, yang ini salah ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga dia menyebutkan akan terdapat tepat 2 murid laki-laki.
kan dipilihnya 5. Kalau dipilih laki-laki 2, berarti perempuannya 3 ya. Berarti dari sini, dari 12 orang laki-laki dipilih 2, dari 16 orang perempuan dipilih 3. Ini dari 12 kombinasi 2, nanti kita dapat 66. Dari 16 kombinasi 3, nanti kita dapat 560. Tinggal dikalikan, dapat 36.960. Berarti untuk pernyataan yang ketiga sama ya. Dia kan menyebutkan juga hasilnya 36.960. Nah, untuk soal nomor 4 masih dengan bacaan yang sama. Ini terdapat masih sama bacaan yang sama ya. Kita langsung ke pertanyaan saja. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus. Dia itu pengen laki-lakinya itu 1 atau 2 murid yang kepilihnya. Nah, dari sini kan dari bacaan kita punya data masih dengan yang sama ya. Satu kelas terdapat 28 siswa, 16 perempuan dan 12 laki-laki dari sini. Nah, kemudian karena dia pengen 1 laki-laki atau 2 murid laki-laki, berarti kemungkinan pertama kepilihnya tuh kalau dapat 1 laki-laki otomatis sisa pilihannya kan perempuannya 4 ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua berarti ini 2 laki-laki, ini perempuannya 3 ya. Berarti kan dari 12 laki-laki dipilih 1 dikali dari 16 perempuan akan dipilih 4, kemungkinan pertamanya. Kemungkinan keduanya dari 12 laki-laki akan dipilih 2. Nah, kemudian 16 perempuan akan dipilih 3. Karena ini ngomongnya peluang, kalau dia ngomongnya banyak cara berarti tinggal kita menjumlahkan ini saja ya. Tapi karena dia peluang, berarti kita harus bagi dengan totalnya ya. Totalnya ini kan siswanya ada 28 siswa. Nah, ini akan diambil 5. Ini kemungkinan, seluruh kemungkinan yang terjadi nih. Nah, berarti kalau kita hitung lagi, nah di sini kan 12C1 dari kemungkinan pertama dikali 16C4 ditambah kemungkinan keduanya ya, dibagi total seluruh kemungkinannya nih 28C5. Karena ini peluang ya, berarti kita harus bagi dengan total keseluruhan. 12C1 kan 12, dapatnya 16C4, kombinasi 4 itu dapatnya 1820. 12C2 kita dapat nilainya 66. 16C3 kita dapat nilainya 560. Sedangkan 28C5 kita dapat nilainya 98.280. Nah, supaya kita mudah dalam menghitungnya, saya coba bagi 280 dulu nih. Ketika dibagi 280, ini nanti ini yang 1820 dibagi 140 itu jadi 13 ya. Nah, sisanya 12-nya dibagi 2 jadi 6 ya. Kan tetap membagi 280. Nah, kemudian yang ini dibagi 280 jadinya 2 ya. Nah, ini kita masih bisa bagi lagi. Kita bagi 3 nih. Berarti kalau kita bagi 3 ini kan jadi 2. 2 kali 13 jadinya 26 ya. Nah, kemudian yang ini ketika kita bagi 3, hasilnya ini kan jadi 22. 20 kali 2 berarti 44. 351-nya kalau kita bagi 3, atas bawah kita bagi 3 ya, dapat 117. Berarti peluangnya 70/117. Opsi jawabannya yang C. Nah, demikian contoh soal yang sudah dirilis oleh Kemendikbud ya. Nanti untuk kedepannya coba kakak akan bahas mengenai penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif. Nah, nanti juga mungkin kakak akan membawakan soal-soal prediksi untuk TPS UTBK nanti. Akhir kata kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.